Halo guys, kenalin saya Muhammad Fahmi, stambuk saya 130 2019 0019, saya dari kelas A1. Video ini saya buat untuk mata kuliah Sistem Operasi, prodi saya jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Video ini saya buat untuk tugas 3. Oke, itu saja perkenalan dirinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas yang ketiga, yaitu round robin. Oke, seperti yang kalian lihat, soalnya simple sekali dan sedikit sekali prosesnya, cuma ada 3, nggak seperti video-video sebelumnya ada 4 dan 5 proses. Nah, di sini cuma ada 3. Nah, biasanya di round robin itu hanya terdapat burst time-nya dan KT-nya. KT itu apa? KT itu adalah quantum time. Yang ini di sini adalah 10 ms. Oke, millisecond. Nah, bagaimana cara mencari Gantt chart-nya? Kita terlebih dahulu harus mengetahui, dan yang paling penting adalah mengetahui rumus-rumusnya. Nah, saya akan bacakan rumus yang diberi oleh Ibu Putri. Di sini ada 3 rule. Oke, rule yang pertama adalah jika BT kurang dari KT, maka hitung nilai BT-nya atau burst time-nya. Terus rule yang kedua adalah jika BT-nya lebih besar daripada QT-nya, maka hitung nilai QT-nya, quantum time-nya. Nah, terus rule yang terakhir, yang ketiga, saat penjadwalan selesai, maka berulang kembali ke proses awal. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ya, menurut saya agak ribet sih. Maksudnya agak panjang. Jadi simpelnya saja biar gampang diingat. Kita tuh melihat antara burst time-nya sama QT-nya itu kita melihat yang mana lebih kecil. Nah, kalau kita sudah dapat yang paling kecil, kita ambil yang paling kecilnya. Oke, gitu saja sih sebenarnya. Kalau dari pemahaman saya, dari yang saya kerjakan, metode saya maksudnya. Nah, di sini uh, untuk menuliskannya itu selalu dimulai dari atas ke bawah. Oke, prosesnya. Nah, jadi di sini kita otomatis menulisnya P1. Nah, terus kita menulisnya P2, terus menulisnya P3, terus kembali ke P1. Karena Gantt chart itu selalu begitu. Cut. Karena round robin itu selalu begitu, dia selalu dimulai lagi dari P1 atau dimulai dari proses yang paling pertama. Misalnya di sini proses pertamanya itu P2, ya udah kita tulis P2 di sini, tapi kebetulan di sini P1, jadi P1. Nah, terus apa itu P1N? P1N itu adalah seterusnya. Jadi sebenarnya ini ada banyak di sini, ada banyak. Tapi saya tidak menulis. Saya menyederhanakannya dan menulisnya P1N. Nah, makanya di sini juga titik-titik nih, karena maksudnya ini banyak nanti di sini nilainya. Tapi kita ambil yang pentingnya aja. Nah, kelima dari ini. Nah, terus dari mana untuk menentukan ini 059 itu, nanti saya akan ajari bagaimana caranya. Nah, dari nilai 0 di sini selalu pasti di mana-mana dari tugas pertama, tugas kedua, SJF, FJFS, dan primitif selalu dimulai dari 0. Oke. Nah, terus untuk menentukan di sini berapa, kita harus melihat nilai burst time atau KT yang paling terkecil. Nah, dari P1 ini di sini ada 5 dan 10. Yang mana lebih kecil ya, yang jelas pasti 5. Jadi makanya kita tulis di sini 5. Oke, jadi 0 tambah 5 ya 5. Nah, terus untuk nilai P2 di sini ada 4 dan KT-nya juga 10. Jadi sama yang kayak tadi, kita melihat lebih dari yang paling kecilnya yang mana, jadi plus 4 diambil. Jadi 5 plus 4 sama dengan 9. Selanjutnya 6, yang mana lebih kecil daripada KT, 10 ya 6. Jadi 9 tambah 6 ya 15. Nah, terus kembali lagi P1 lagi kayak gitu. Nih
nilainya 5 ya 5, 15 tambah 5 ya 20 gitu dan seterusnya. Nah, oke kita sudah dapat nilainya. Oke, saya hapus dulu. Kita sudah mendapatkan nilainya masing-masing. Ini nilainya P1 itu 0 di sini. P2 itu 5, P3 itu 9, P1 itu P1 akhir itu 15. Oke. Nah, kenapa ini ditulis? Karena dia mempunyai dua nilai, P1 awal dan P1 akhir. P1 awalnya itu 0, 0. Terus P1 akhirnya itu 15, 15. P2-nya itu 5. Jadi 15 kurang 5 sama dengan 10. Oke, kita sudah dapat nilai P1-nya. Sekarang P2-nya, karena P2 nggak punya nilai P2 akhir, maka langsung aja ditulis 5. Di sini 5. Terus P3-nya itu 9. Oke, 9. Oke, sekarang AWT-nya. Sederhananya aja P1 tambah P2 tambah P3 dibagi 3 karena ada 3 proses jadi dibagi 3. Jadi di sini 10 tambah 5 tambah 9 dibagi 3 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8 ms. Oke. Kebetulan tugas Robin 3 ini cuma satu soal. Jadi video ini cukup singkat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari video saya ini dan serta close statement-nya. Oke. Nah, sebenarnya sama seperti video-video sebelumnya. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui dan mengingat atau memahami rumus dari round robin-nya ini. Jadi rumus round robin-nya tadi ya kita melihat nilai BT antara BT sama kita harus melihat yang mana lebih kecil. Nah, itu yang kita ambil nilainya untuk menghitung nilai Gantt chart-nya. Itu sih sebenarnya. Terus untuk definisinya, untuk dari simpulan dari pembahasan round robin ini, pada dasarnya algoritma round robin itu sama dengan FJFS, hanya saja bersifat primitif. Terus biasanya round robin ini menggunakan quantum time untuk membatasi waktu prosesnya. Saya kira itu saja untuk materi yang saya paparkan di video ini dan serta closing statement-nya juga. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.